Mereka bilang uang bisa membeli segalanya. Tapi ketika anak laki-laki seorang miliarder lahir tanpa mampu mendengar satu kata pun, semua emasnya tidak sanggup mengusir sunyi dari jiwanya. Sampai suatu hari seorang pembantu baru melakukan sesuatu yang tak seorang pun berani lakukan, dan dalam hitungan detik terjadilah hal yang tampaknya mustahil. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mendoakanmu sehat dan damai dimanapun kamu berada. Tuliskan di kolom komentar dari negara mana dan jam berapa kamu menonton kisah ini. Di dalam rumah mewah keluarga Wijaya di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, cahaya keemasan pagi awal musim hujan menembus jendela kaca tinggi dan jatuh di atas lantai marmer putih yang mengkilap. Satu-satunya suara hanyalah detak pelan jam dinding antik, menandai rutinitas tanpa jiwa. Di ujung meja makan panjang, Armand Wijaya membaca koran tanpa sekalipun mengangkat pandangannya. Di depannya, putranya Gabriel Wijaya yang berusia 10 tahun memainkan potongan roti tanpa memasukkannya ke mulut. Tak ada yang berbicara. Bahkan sapaan pagi seolah tidak punya tempat di rumah yang sunyinya lebih berat dari udara itu. Rudi Raharjo, kepala pelayan berambut abu-abu, masuk dengan langkah terukur. "Pak, ada seorang gadis muda menunggu di pintu depan," katanya dengan hormat. Dengan suara diturunkan, Armand Wijaya hanya mengangguk tanpa melepaskan pandangan dari koran, dan pria itu lenyap kembali dengan keheningan yang sama ke arah ruang depan. Di dekat pintu masuk, Lucy Pratiwi menggenggam erat tas tangan tuanya. Ia tiba dari Yogyakarta sebelum fajar dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan bisa mengirim uang untuk ibunya yang sedang sakit. Saat Rudi Raharjo memberi isyarat, ia menarik napas panjang, merapikan rambutnya, lalu melangkah masuk melewati ambang pintu. Rumah itu besar dan dingin. Setiap lukisan, setiap lampu kristal seolah mengamatinya dalam diam. "Selamat pagi, Pak," sapanya dengan suara nyaris tak terdengar. Armand Wijaya mengangkat pandangan hanya sedetik. Mata abu-abunya memantulkan kelelahan dan jarak. "Tugas-tugasmu akan dijelaskan oleh Rudi Raharjo," ucapnya datar sebelum kembali bersembunyi di balik koran. Lucy Pratiwi menundukkan kepala, lalu mengikuti kepala pelayan yang menuntunnya menuju deretan kamar untuk para pekerja. Dari tangga, sepasang mata kecil mengikutinya. Gabriel Wijaya, masih mengenakan piyama biru, berdiri dia memandangi gadis itu. Mata besarnya yang gelap menyimpan sesuatu yang langsung dikenali Lucy Pratiwi. Kesepian. Ia tersenyum lembut dan mengangkat tangan, memberi salam kecil. Anak itu ragu beberapa detik sebelum perlahan membalas gerakan itu. Hanya sebuah isyarat ringan, nyaris tak terlihat, tetapi pada saat itu sesuatu berubah. Seutas benang tak kasat mata menghubungkan perempuan yang datang mencari kesempatan dengan seorang anak yang belum pernah mendengar suara "halo". Beberapa waktu kemudian, ketika ia merapikan sendok garpu perak di dapur, Lucy Pratiwi mendengar samar bunyi lonceng gereja Santo Mikael di kejauhan. Di luar, senja turun di atas atap-atap rumah di Jakarta. Juru masak rumah itu, seorang perempuan bertubuh besar dan pendiam, menyendokkan semangkuk sup ayam hangat tanpa menatapnya. Hampir tak ada yang berbicara di rumah ini, seolah ada aturan tak tertulis bahwa keheningan harus dijaga. Lucy Pratiwi makan perlahan, memperhatikan bayangan yang bergerak di dinding, pikirannya melayang pada ibunya di Yogyakarta, pada aroma roti hangat yang biasa dipanggang setiap hari Minggu di kampung. Ia merasakan rindu yang dalam tetapi anehnya bercampur dengan sedikit kedamaian. Sebelum tidur, ia menaiki tangga menuju lantai atas untuk mengantar sebuah nampan. Saat melewati kamar anak laki-laki itu, ia melihat cahaya masih menyala. Ia mengintip hati-hati. Gabriel Wijaya berdiri di dekat jendela, menatap bulan dengan kedua tangan menempel di kaca. Ia tidak bisa mendengar suara angin, tetapi seolah-olah ia mengerti kehadirannya. Lucy Pratiwi tersenyum, dan dengan suara sangat pelan, hampir seperti berbicara pada diri sendiri, ia berbisik, "Semoga suatu hari nanti ada seseorang yang benar-benar mau mendengarkanmu, Nak." Ia mematikan lampu di lorong dan ketika keheningan kembali menyelimuti rumah, ia merasakan sesuatu di dalam dirinya bergeser. Ada seseorang di tempat ini yang sangat membutuhkan untuk didengarkan. Gabriel Wijaya memang tidak bisa mendengar kata-katanya, tetapi setiap kali Lucy Pratiwi berada di dekatnya, sesuatu di dalam diri anak itu selalu terusik dan terbangun. Keesokan paginya, pagi itu Lucy Pratiwi bangun sebelum fajar. Rumah masih tertidur, terbungkus dalam keheningan yang hampir terasa suci. Di luar, taman menghembuskan napas embun, mawar-mawar yang masih tertutup seolah menunggu cahaya pertama. Lucy Pratiwi mengambil ember dan kain pel, bertekad memulai hari pertama kerjanya dengan sebaik mungkin. Saat ia membersihkan jendela kaca besar di ruang keluarga, ia melihat pantulan kecil di permukaan kaca. Di sisi lain, Gabriel Wijaya sedang mengamatinya, memegang sebuah mobil mainan merah yang ia gerakkan perlahan di tepi meja. Lucy Pratiwi tersenyum,
mengangkat kain dan melambai seakan memberi salam. Anak itu ragu sejenak, lalu menirukan gerakannya. Hanya berlangsung sekejap, namun cukup untuk memenuhi ruangan dengan kehangatan yang sunyi. Saat sarapan, Rudi Raharjo memanggilnya ke samping. "Nona Pratiwi, tolong ingat untuk menjaga jarak dengan anak itu." Pak Armand Wijaya tidak menginginkan staf rumah mencampuri urusan pribadi, ujarnya dengan suara dingin. Lucy Pratiwi menunduk patuh, tetapi di dalam hatinya sesuatu menentang. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa hidup dikelilingi begitu banyak kemewahan tetapi sekaligus begitu banyak kesedihan. Sore harinya, ia keluar ke taman belakang untuk membersihkan deretan pot tanaman. Di sana ia menemukan Gabriel Wijaya duduk di atas tanah, menatap bagaimana angin menggerakkan daun-daun. Ia mendekat perlahan dengan membawa setangkai bunga di tangannya. "Kamu suka?" tanyanya lembut, meski ia tahu anak itu tidak bisa mendengar. Bocah itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lucy Pratiwi menunjuk ke dadanya, lalu ke arah jantung, dan mengulang gerakan itu sambil mengetuk pelan mengikuti irama. Gabriel Wijaya menirukannya. Lalu ia mengambil tangan kecil itu dan menempelkannya ke dada sendiri. "Kamu merasakannya?" bisiknya. Gabriel Wijaya mengangguk, terkejut oleh ketukan ritmis yang terasa di bawah telapak tangannya. Lucy Pratiwi tersenyum. "Begitulah bunyi kehidupan," ucapnya pelan. Anak itu memang tidak mendengar kata-katanya, tetapi ia mengerti pesan yang ingin disampaikan. Untuk pertama kalinya, ia melepaskan tawa kecil tanpa suara, sebuah bunyi yang tak seorang pun dengar, namun yang Lucy Pratiwi rasakan dalam-dalam di hatinya. Sejak hari itu, sebuah ritual kecil pun lahir di antara keduanya. Setiap pagi ketika Lucy Pratiwi membersihkan jendela, Gabriel Wijaya akan mendekat untuk melihat bayangannya di kaca. Ia menggambar bentuk-bentuk sederhana dengan kain basah, matahari, kupu-kupu, hati kecil. Anak itu membalas dengan menggerakkan bibir atau membuat isyarat lembut dengan tangannya. Tanpa mereka sadari, mereka mulai menciptakan bahasa mereka sendiri, bahasa yang terbuat dari tatapan, gambar, dan senyuman. Pada malam hari, Lucy Pratiwi menyimpan kejutan-kejutan kecil di dalam celemeknya. Sepotong coklat, selembar kertas yang dilipat menjadi burung, atau secarik catatan dengan gambar sederhana. Pada awalnya Gabriel Wijaya hanya memandangi tanpa menyentuh. Tetapi suatu pagi ketika ia melewati tangga, Lucy Pratiwi melihat kertas lipat itu sudah diletakkan rapi di samping deretan mainan, seolah-olah anak itu ingin mengatakan terima kasih. Beberapa hari kemudian, saat ia mengibas deburak buku di perpustakaan rumah, ia mendengar langkah pelan di belakangnya. Itu Rudi Raharjo dengan wajah mengeras. "Saya sudah memperingatkanmu," gumamnya. Jangan memberikan harapan palsu kepada anak itu. Pak Armand Wijaya tidak menyukai gangguan seperti ini. Lucy Pratiwi berbalik, tegak namun tetap tenang. "Ini bukan gangguan, Pak Rudi. Dia hanya seorang anak yang butuh kasih sayang," jawabnya lembut namun mantap. Pria itu menatapnya beberapa saat lalu pergi tanpa sepatah kata. Sore itu, langit mendadak dipenuhi awan kelabu. Sebelum beristirahat, Lucy Pratiwi menemukan selembar kertas di atas pegangan tangga. Kertas itu terlipat dengan canggung, tetapi ketika ia membukanya, tampak sebuah gambar tangan terbuka dengan hati kecil di tengahnya, digambar dengan pensil. Di bawahnya, dengan tulisan goyah, tertulis, "Suara yang tidak bisa kudengar, tapi bisa kurasakan." Lucy Pratiwi meletakkan tangan di dadanya. Matanya berkaca-kaca, tapi yang mengalir adalah air mata harapan yang lembut. Ia telah melakukan sesuatu yang tak pernah berhasil dilakukan siapapun di rumah itu, membuat seorang anak tuli kembali merasakan bahwa dunia ini masih hidup. Malam itu, ketika ia mematikan lampu di dapur, saat Lucy Pratiwi mematikan lampu dapur, ia mendengar suara pelan di belakangnya. Ia berbalik dan melihat Gabriel Wijaya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan kedua tangan menekan telinga kanannya. Anak itu menatapnya dengan bibir bergetar, menggerakkan tangan untuk menyampaikan sesuatu. Lucy Pratiwi langsung mengenali isyarat itu, sakit. Ia segera mendekat. "Telingamu sakit, ya?" tanyanya lembut sambil berlutut di hadapannya. Gabriel Wijaya mengangguk kuat-kuat sambil memejamkan mata. Lucy Pratiwi memeluknya dengan penuh kasih, meski ia sendiri tak tahu harus berbuat apa. Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun, seakan langit pun ikut merasakan kegelisahan itu. Ketika anak itu kembali ke kamarnya, Lucy Pratiwi berdiri sendirian di depan jendela, memandangi butir-butir hujan yang meluncur di kaca. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan ia juga tahu bahwa jika tidak ada yang bertindak, keheningan di rumah ini akan menjadi lebih kelam dari sebelumnya. Hujan malam itu menyisakan aroma tanah basah yang segar di udara.
Saat Lucy Pratiwi masuk ke ruang keluarga keesokan harinya, ia mendapati Gabriel Wijaya duduk di sofa dengan selimut menutupi bahunya dan mata setengah tertutup. Anak itu tampak sangat lelah. Ia mendekat perlahan, khawatir Armand Wijaya muncul sewaktu-waktu. "Masih sakit?" tanyanya, meski ia sadar suara itu tidak akan sampai ke telinga anak tersebut. Gabriel Wijaya mengangkat pandangan, menyentuh telinga kanannya, lalu membuat gerakan melingkar di udara dengan tangannya. Lucy Pratiwi mengerti bahwa rasa sakit itu belum hilang. Ia mengelus rambut anak itu dengan lembut, namun saat itulah sebuah suara menggema dari arah tangga. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Suara Armand Wijaya memotong udara seperti es yang pecah. Lucy Pratiwi langsung berdiri. Dia tidak enak badan. "Pak, saya tidak meminta penjelasan," potong Armand Wijaya dingin. "Biar Rudi Raharjo yang mengurus. Kembali ke tugasmu." Keheningan mendadak menjadi lebih berat daripada sebelumnya. Gabriel Wijaya menyaksikan semua itu dengan bibir bergetar, sementara ayahnya membungkuk untuk menggandeng lengannya. Lucy Pratiwi melangkah mundur dengan jantung berdebar kencang. Sejenak ia merasa tatapan Armand Wijaya mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar ketegasan, rasa bersalah. Malamnya, ketika seluruh rumah telah tenggelam dalam temaram, Lucy Pratiwi tak juga bisa memejamkan mata. Ada sesuatu di balik sorot mata pria itu yang tak mampu ia uraikan. Ia keluar ke taman mencari udara segar, dan dari balik salah satu jendela yang terang, ia melihat Armand Wijaya berdiri di depan sebuah piano tua. Jemarinya tidak menyentuh tuts, hanya menatap instrumen itu seperti seseorang yang sedang menatap kenangan. Di atas piano, terpajang sebuah foto seorang perempuan berambut coklat yang menggendong bayi. Saat itu Lucy Pratiwi mengerti bahwa di balik sikap kerasnya, ada luka yang belum sembuh. Keesokan harinya, ia memanfaatkan momen singkat saat menyiapkan kopi di dapur untuk berbicara dengan Rudi Raharjo. "Apakah Pak Arman selalu seperti ini kepada anaknya?" tanyanya pelan. Kepala pelayan itu menghela napas panjang. Sejak almarhumah Marina Anggraeni meninggal, Pak Armand Wijaya bukan lagi orang yang sama. Gabriel Wijaya kehilangan pendengarannya dalam kecelakaan itu. Pak Armand menyalahkan dirinya sendiri. Lucy Pratiwi terdiam. Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Keheningan, jarak, dan rasa takut yang menggantung di udara. Sore hari, ketika Gabriel Wijaya tertidur di sofa, Lucy Pratiwi mendekat dengan membawa sebuah buku catatan kecil dan pensil. Ia menggambar satu telinga dengan sebuah hati di sampingnya, lalu menuliskan kalimat, "Pelan-pelan, kamu tidak perlu mendengar untuk bisa merasakan bahwa seseorang menyayangimu." Ia meletakkan kertas itu di atas meja lalu pergi tanpa suara. Dari lorong, ia melihat Armand Wijaya masuk ke ruang keluarga. Pria itu berhenti di depan gambar tersebut, mengambilnya dengan dua jari, dan menatapnya lama sekali. Untuk pertama kalinya, bahunya tampak merosot, seolah beban tak kasat mata yang ia pikul mulai retak sedikit demi sedikit. Beberapa jam kemudian, ketika Lucy Pratiwi bersiap untuk tidur, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Saat ia membukanya, ia mendapati Armand Wijaya sendiri berdiri di sana. "Besok dokter akan datang untuk memeriksa Gabriel Wijaya. Terima kasih sudah menjaganya," ucapnya lirih tanpa berani menatap langsung ke arah Lucy Pratiwi. Gadis itu hanya mengangguk pelan. Dengan hormat, demikianlah cara Lucy Pratiwi menutup percakapan singkat dengan Armand Wijaya sebelum kembali ke kamarnya malam itu. Malam itu juga ia menulis di buku catatannya, "Kadang-kadang cinta masuk melalui mata, bukan melalui telinga." Saat ia mematikan lampu kamar, satu keraguan melintas di benaknya, apakah yang sedang berubah hanya si anak, atau juga sang ayah? Fajar esok hari datang dengan cahaya yang terasa berbeda. Sinar matahari pertama menembus tirai ruang keluarga dan melukis lantai dengan pantulan keemasan. Sejak hari ketika dokter datang memeriksa Gabriel Wijaya, rumah mewah keluarga Wijaya tidak lagi sama. Anak itu lebih sering tersenyum, Armand Wijaya mulai sedikit berbicara, dan bahkan keheningan pun terdengar lain, lebih hangat, lebih manusiawi. Namun demikian, rasa bersalah tetap menjadi bayangan yang membandel di hati Armand Wijaya. Pada malam-malam tertentu, ia terbangun oleh gema kecelakaan itu. Teriakan istrinya, Marina Anggraeni, suara sirena ambulans yang memekakan, dan keheningan abadi yang tertinggal setelahnya. Ia pernah berjanji tak akan menyentuh piano lagi karena setiap nada terasa seperti luka, tetapi janji itu perlahan mulai retak. Suatu sore, Lucy Pratiwi sedang menyiram mawar di taman belakang. Ia bersenandung pelan sebuah lagu lama yang sering ia dengar di kampung halamannya di Yogyakarta, melodi sederhana yang bercerita tentang harapan. Suaranya rendah, lembut, hampir seperti desahan.
Gabriel Wijaya mendekat dengan rasa ingin tahu, memperhatikan gerakan air yang jatuh ke kelopak bunga. Lucy Pratiwi berjongkok hingga sejajar dengannya, menyodorkan gembor air dan berkata, "Mau coba?" Anak itu menerimanya dengan canggung. Tangan kecilnya bergetar, tetapi ketika air mulai mengalir, senyum perlahan muncul di wajahnya. Dari teras, Armand Wijaya mengamati mereka. Pemandangan sederhana itu mengguncang hatinya. Ia mengenali lagu yang sedang dinyanyikan Lucy Pratiwi. Marina Anggraeni dulu sering menyanyikannya saat Gabriel Wijaya masih bayi. Sebuah tusukan rindu menembus dadanya. Ia menunduk, tak sanggup menahan kenangan itu, namun sesuatu di dalam dirinya mulai retak dengan cara yang lembut. Malam itu, setelah makan malam usai, gema melodi itu masih berputar di kepalanya. Ia melangkah ke ruang utama, tempat piano tua terbaring diam di bawah sehelai kain putih. Ia menyentuh kain itu dengan ujung jari, debu terbang ke udara seperti hantu kecil. Ia menarik kain penutup, duduk, dan perlahan meletakkan kedua tangan di atas tuts. Suara yang keluar kaku, lemah, tetapi hidup. Ia menekan satu akord, lalu akord berikutnya. Tanpa ia sadari, ia mulai merangkai kembali melodi yang dinyanyikan Lucy Pratiwi, melodi yang dulu ditinggalkan Marina Anggraeni di sudut memorinya. Setiap nada adalah air mata, setiap jeda adalah pengampunan. Dari lorong, Lucy Pratiwi berhenti sambil memegang nampan di tangannya. Ia hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Musik piano mengisi seluruh rumah seperti doa yang terlantun. Ia mendekat perlahan dan melihat Gabriel Wijaya berdiri di sisi piano, menatap ayahnya dengan mata terbelalak. Anak itu tidak mendengar nada-nada itu, tapi ia bisa merasakannya. Ia mendekat dan menempelkan telapak tangan di permukaan kayu, tepat di tempat getaran itu berdenyut. Armand Wijaya mengangkat kepala dan melihatnya. Untuk sesaat, rasa takut membekukannya, takut untuk menghidupkan kembali masa lalu, takut merasakan, takut gagal lagi. Namun Gabriel Wijaya justru tersenyum. Ia lalu menunjuk ke dadanya sendiri, kemudian ke dada ayahnya, dan menggerakkan bibirnya perlahan. Armand Wijaya mengerti. "Kamu bisa merasakannya, nak?" tanyanya dengan suara bergetar. Anak itu mengangguk. Pada detik itu, pria yang selama ini menahan semua emosinya tak lagi sanggup bertahan. Air mata yang ia simpan bertahun-tahun pecah deras. Ia menekan satu nada lagi, lalu nada berikutnya, hingga musik itu berubah menjadi tangis dan kelegaan. Dari ambang pintu, Lucy Pratiwi juga menangis. Melodi yang tidak sempurna tetapi jujur itu menjadi bukti bahwa keheningan pun bisa menyembuhkan. Ketika permainan itu usai, ruang keluarga itu terbungkus dalam kedamaian yang baru. Gabriel Wijaya menyandarkan tubuhnya dekat ayahnya, meletakkan kepala di bahu Armand Wijaya. Sang ayah memeluknya dengan kelembutan yang belum pernah ia izinkan keluar sebelumnya. "Maafkan ayah, nak," bisiknya lirih. "Maafkan ayah karena tak tahu cara mendengarkanmu." Gabriel Wijaya menatap wajah ayahnya, menyentuh pipinya, lalu tersenyum. Tanpa sepatah kata pun, semuanya sudah terucap. Beberapa saat kemudian, Lucy Pratiwi meletakkan secari kertas di atas piano, ditulis dengan huruf tangannya yang sederhana. Di mana ada cinta, di situ selalu ada musik, meski tak ada yang mendengarnya. Saat Armand Wijaya membaca kalimat itu, ia merasakan sesuatu di dalam dirinya seolah benar-benar terbuka. Udara mengeluarkan aroma tanah basah dan permulaan yang baru. Ketika ia memandang piano, taman, lorong rumah, semuanya tampak memiliki warna yang berbeda. Namun ketika ia sedang menaruh lembaran-lembaran partitur ke dalam laci, sebuah amplop jatuh ke lantai. Amplop itu tua, menguning, dengan segel lilin yang masih utuh, segel milik mendiang istrinya. Di permukaan amplop, tertulis satu huruf M dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Armand Wijaya memungutnya dengan rasa heran bercampur was-was, tak pernah membayangkan bahwa di dalam amplop itu tersimpan kebenaran terakhir yang belum pernah ia dengar. Tepat ketika keheningan di rumah itu sedang belajar untuk bernyanyi, masa lalu datang kembali, mengetuk pintu. Pagi berikutnya di Jakarta tampak kelabu. Kabut tipis menyelimuti taman rumah mewah keluarga Wijaya di Pondok Indah, dan bunyi lonceng jauh dari gereja Santo Mikael seolah membawa pulang kenangan-kenangan yang lama terkubur. Di dapur, Lucy Pratiwi sedang menyiapkan sarapan ketika Rudi Raharjo masuk sambil memegang sebuah amplop. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak diliputi keraguan. "Amplop ini baru saja datang, Nona," ujarnya, menyodorkan amplop yang tersegel lilin tua. "Untuk Pak Armand Wijaya," tapi di amplopnya tertulis nama almarhumah istrinya. Lucy Pratiwi menatapnya terkejut. Segel itu memuat satu inisial,
Marina Anggraeni, bisiknya. Kepala pelayan itu mengangguk dengan serius. Sebaiknya Nona saja yang menyerahkannya. Akhir-akhir ini Pak Arman lebih percaya pada tangan Nona daripada tangan saya. Lucy Pratiwi sempat ragu, namun akhirnya ia menaiki tangga menuju ruang kerja Armand Wijaya. Ia menemukannya berdiri di dekat jendela, menatap langit yang tertutup awan. Raut wajahnya telah berubah sejak malam piano itu. Lebih manusiawi, lebih lelah, tetapi juga lebih hidup. "Pak, ini baru saja tiba pagi ini," kata Lucy Pratiwi pelan. Armand Wijaya mengambil amplop itu. Nadi di pergelangan tangannya bergetar saat melihat tulisan di permukaannya. Tulisan itu tak mungkin ia salah kenali. Tak mungkin, gumamnya. Tapi Marina Anggraeni sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Dengan hati-hati, ia merobek segel lilin itu. Di dalamnya ada selembar surat yang telah menguning, ditulis dengan tinta biru. Suara Marina Anggraeni seperti bangkit di antara baris-baris kalimat. "Arman, jika suatu hari kamu membaca surat ini, itu berarti kita tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Jangan menyalahkan siapapun, bukan dirimu, bukan takdir. Jika Gabriel Wijaya kehilangan suara dunia, ajarilah dia untuk mendengar dengan jiwanya. Dan jika kamu kehilangan keberanian untuk hidup, carilah musik di tempat semua hal terdiam. Di sanalah kamu akan menemukan dirimu sendiri." Lembaran kertas itu bergetar di antara jarinya. Dari ambang pintu, Lucy Pratiwi mengamatinya tanpa berani menyela. Armand Wijaya menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya mengalir bebas. "Selama ini rasa bersalah membutakan aku," bisiknya. "Padahal dia sudah lebih dulu memaafkanku." Lucy Pratiwi melangkah maju. "Kadang-kadang, Pak, pengampunan baru terdengar ketika hati kita sudah siap untuk mendengarnya," ucapnya lembut. Untuk pertama kalinya, pria itu mengangkat kepala dan menatap Lucy Pratiwi dengan rasa terima kasih yang sesungguhnya, bukan sebagai seorang majikan kepada pembantu, tetapi sebagai seseorang yang hatinya baru saja diterangi. Sore itu, Gabriel Wijaya bermain di taman, mengumpulkan daun-daun yang gugur. Armand Wijaya keluar dengan surat itu masih terselip di saku. Ia berlutut di samping putranya dan menunjukkan amplop tersebut. "Ini dari ibumu," ucapnya perlahan, menyusun kata satu persatu agar Gabriel Wijaya bisa membaca gerak bibirnya. Anak itu menyentuh kertas itu dengan sangat hati-hati, seakan takut merobeknya, lalu menatap langit dan tersenyum. Sebuah gumpalan besar menyesak di tenggorokan Armand Wijaya. Ia memeluk putranya dengan erat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia mengizinkan dirinya mengucapkan lantang apa yang selama ini terkunci di dadanya. "Aku mencintaimu, Nak," ucap Armand Wijaya akhirnya. Dari kejauhan, Lucy Pratiwi yang menyaksikan mereka tak mampu menahan air mata yang memenuhi matanya. Matahari menembus kabut yang perlahan buyar dan membanjiri taman dengan cahaya hangat, segala sesuatu terasa seolah baru dimulai kembali. Beberapa saat kemudian, Armand Wijaya turun ke ruang musik, meletakkan surat Marina Anggraeni di atas piano dan mulai memainkan sebuah melodi baru, improvisasi, namun syarat makna. Lucy Pratiwi masuk tanpa suara sambil membawa secangkir teh hangat. Armand Wijaya mengangkat wajahnya. "Terima kasih karena kamu tetap tinggal," katanya pelan. "Sebelum kamu datang, rumah ini seperti sudah mati." "Tidak, Pak," jawab Lucy Pratiwi dengan senyum tenang. "Rumah ini hanya sedang menunggu untuk bisa mendengar lagi." Gabriel Wijaya, yang duduk di lantai, menggerakkan jari-jarinya di udara mengikuti irama yang tak terdengar. Seolah-olah dengan caranya sendiri ia mendengarkan musik itu. Ketika nada terakhir lenyap, Armand Wijaya menyimpan surat Marina Anggraeni di dalam laci piano, di samping sebuah foto lama ketika Marina Anggraeni menggendong Gabriel Wijaya saat masih bayi. "Dia selalu tahu apa yang kita butuhkan," katanya lirih. Lucy Pratiwi mengangguk. "Cinta itu tidak pernah mati, Pak, hanya berubah bentuk." Angin masuk melalui jendela yang terbuka, menggerakkan tirai seperti ada sosok tak kasat mata yang lewat untuk mengucapkan selamat tinggal. Pada saat itu, ketiganya menyadari bahwa keheningan tidak lagi menjadi beban, melainkan melodi yang menyatukan mereka. Namun masih ada satu langkah terakhir. Armand Wijaya telah mendapatkan kembali hati putranya, tetapi belum sepenuhnya mendapatkan kembali hatinya sendiri. Dan takdir, seperti biasa, telah menyiapkan ujian terakhir. Musim hujan mulai mendekat, membawa ketenangan aneh yang menyelimuti rumah mewah keluarga Wijaya di Pondok Indah. Lampu-lampu hias akhir tahun mulai bermunculan di jalan-jalan Jakarta. Namun di dalam rumah itu perayaan yang sesungguhnya terjadi dengan cara lain. Sunyi, intim,
di antara tiga jiwa yang telah belajar saling mendengarkan tanpa kata-kata. Suatu pagi, Lucy Pratiwi membuat kue kering bersama Gabriel Wijaya di dapur. Kondisi anak itu membaik dengan jelas, geraknya lebih ekspresif dan matanya berkilau dengan sukacita baru. Dengan pipi berlumur tepung, ia menunjukkan sebuah gambar, sebuah potret dirinya, Lucy Pratiwi, Gabriel Wijaya, dan Armand Wijaya berdiri di samping piano. Di tengah gambar, ada sebuah hati kecil berwarna merah. "Ini keluarga kita?" tanya Lucy Pratiwi dengan suara bergetar. Gabriel Wijaya mengangguk sambil tertawa tanpa suara. Armand Wijaya muncul di ambang pintu, mengamati mereka. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya melangkah mendekat, meletakkan satu tangan di bahu Lucy Pratiwi dan tangan lainnya di kepala putranya. Pemandangan sederhana itu memuat semua yang pernah ia hilangkan dan semua yang kini telah ia dapatkan kembali. Tetapi kedamaian itu tidak datang tanpa luka terakhir. Sore hari, Rudi Raharjo masuk dengan membawa sebuah amplop dari kantor. Dewan Direksi menuntut Armand Wijaya segera kembali memimpin. Perusahaan keluarga yang ia tinggalkan selama berbulan-bulan kini berada di ambang kehancuran. "Pak Wijaya," ujar Rudi Raharjo dengan nada serius, "Jakarta tidak akan menunggu." Armand Wijaya terdiam. Ia tahu ia harus kembali, tetapi ia juga takut berubah lagi menjadi pria yang dulu, dingin, absen, dan diperbudak oleh pekerjaannya. Malam itu, ketika seluruh rumah tertidur, ia turun ke ruang keluarga dan duduk di depan piano. Surat Marina Anggraeni masih tergeletak di sana. Ia membacanya lagi dengan tangan gemetar. "Jika suatu hari kamu merasa kehilangan arah, dengarkanlah suara untuk kembali hidup." Lucy Pratiwi menemukannya dalam keadaan itu, tatapan kosong, jiwa seolah terbuka lebar. "Apakah Bapak akan pergi?" tanyanya lembut. Armand Wijaya mengangkat wajah. "Saya harus pergi," katanya pelan, "tapi kali ini saya tidak ingin pergi sendirian." Lucy Pratiwi mengerjap, bingung. "Apa maksud Bapak?" "Saya ingin kalian ikut bersama saya, kamu dan Gabriel Wijaya." Lucy Pratiwi terdiam, kehilangan kata-kata. "Saya tidak pantas masuk ke dunia Bapak," ujarnya. Armand Wijaya menggeleng. "Duniaku dulu adalah kesunyian, Lucy. Kamu yang mengisinya kembali dengan kehidupan." Waktu seolah berhenti sesaat. Lalu, dari lantai atas, terdengar suara pelan dari lantai atas, piano yang ditekan dengan lembut. Mereka berlari naik. Gabriel Wijaya duduk di bangku piano, menekan satu tuts lalu tuts yang lain. Tidak ada suara yang keluar, tetapi ia tersenyum sambil menggerakkan bibir seolah sedang bernyanyi. Armand Wijaya jatuh berlutut di hadapannya. "Kamu sedang apa, Nak?" tanyanya. Anak itu mengambil buku catatan dan menulis pelan. "Aku sedang mendengarkan, dari dalam." Sang ayah memeluknya erat, menangis tanpa suara. Lucy Pratiwi ikut bergabung, dan untuk pertama kalinya rumah itu bergema oleh sesuatu yang bukan nada atau kata-kata, melainkan gema cinta. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Armand Wijaya kembali ke perusahaannya, tetapi kali ini Gabriel Wijaya ikut bersamanya, duduk di kantor sambil menggambar ketika sang ayah bekerja. Lucy Pratiwi menjadi jantung rumah, dan rumah mewah yang dulu terasa dingin kini dipenuhi tawa dan aroma roti hangat yang baru dipanggang. Suatu hari Minggu, ketika mereka berjalan-jalan di Taman Suropati di kawasan Menteng, Gabriel Wijaya berhenti di depan seorang pemusik jalanan. Pria itu memainkan biola, senar-senar bergetar di udara sore. Armand Wijaya memperhatikan putranya. Anak itu memejamkan mata, mengulurkan tangan, lalu tersenyum. Lucy Pratiwi menatapnya dengan penuh kasih. "Kamu bisa merasakannya?" tanyanya lembut. Gabriel Wijaya mengangguk. "Ya. Ini suara untuk hidup kembali," tulisnya di buku kecil yang selalu ia bawa. Armand Wijaya menggenggam tangan Lucy Pratiwi tanpa sepatah kata. Mereka bertiga melangkah bersama, menyatu dalam cahaya senja Jakarta, sementara alunan biola terus mengisi udara dengan melodi yang tak butuh kata-kata. Di kejauhan, di dalam benak Armand Wijaya, suara Marina Anggraeni memudar seperti belayan terakhir. "Sekarang kamu benar-benar sudah pulang." Pada saat itu, di antara musik, angin, dan tawa putranya, ia mengerti bahwa hidup, meskipun kadang redup, selalu menemukan cara untuk berbunyi kembali. Ketika suara biola di Taman Suropati perlahan menghilang, di hati siapapun yang mendengar kisah ini, kisah tentang seorang ayah yang belajar mendengar kembali lewat keheningan putranya, tersisa sebuah melodi yang mustahil dilupakan. Kadang hidup memaksa kita berhenti, menutup telinga ragawi agar telinga jiwa dapat terbuka.
Armand Wijaya, Gabriel Wijaya, dan Lucy Pratiwi menemukan bahwa untuk memulai kembali, kita tidak selalu membutuhkan kata-kata. Yang kita perlukan adalah keberanian untuk menoleh ke belakang dan kelembutan untuk terus melangkah maju. Dan kamu, yang sudah sampai di akhir cerita ini, jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kisah ini menyentuh hati kamu? Kalau iya, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Kalau kamu merasa kisah ini masih bisa diperbaiki, tuliskan angka 0 dan ceritakan bagian mana yang paling menyentuhmu. Di setiap kalimat, setiap gerak, dan setiap jeda dalam kisah ini, kita diingatkan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kebisingan untuk ada. Kadang, pengampunan hadir dalam bentuk sentuhan lembut, senyum kecil, atau tatapan yang berkata, sudah cukup menyalahkan diri sendiri. Hidupmu masih berharga untuk dijalani. Pada akhirnya, keluarga bukan selalu mereka yang terhubung oleh darah, melainkan mereka yang sanggup kita bangun dengan hati. Dan ketika kita membiarkan hati menuntun langkah, selalu ada harapan, bahkan di tempat-tempat yang dulu dikuasai kesunyian. Mungkin kisah ini mengingatkanmu pada seseorang yang sudah lama tidak kamu dengar kabarnya, pada kata-kata yang tak sempat terucap, atau pada pelukan yang belum pernah kamu berikan. Ambillah sedikit waktu untuk mengingat mereka. Hidup, seperti musik, terdiri dari nada dan jeda, dan seringkali di dalam jeda itulah keindahan paling murni bersembunyi. Jika kisah ini menyentuh jiwamu, bagikanlah kepada seseorang yang sedang butuh percaya lagi pada kebaikan. Karena pada akhirnya, suara untuk hidup kembali selalu dimulai dari satu gerakan sederhana. Mau mendengarkan dengan hati.